Iya, Kang Mas Bayu masih di Jateng Love Everybody dan siang hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu cantik-cantik ini dari komunitas di Ajeng Semarang ya. Hore. Selamat datang Mbak Maya dan juga Mbak Tarisa ya. Selamat Sehat? siang Mas Eka, sehat. Sehat semua ya, kelihatan seger kok ya. Tapi puasa nggak? Enggak. Kenapa Mbak? Ya saya nggak puasa Mas. Oh karena nggak puasa ya. Oh iya. Tarisa puasa. Alhamdulillah puasa. Ini hari udah mau hari akhir ya. Bolong berapa? Belum bolong. Masa hebat dong. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya Mbak ya. Iya. Kita nanti 1 jam ke depan ngobrol tentang komunitas di Ajeng Semarang. Ini sebenarnya tuh komunitas apa sih? Komunitas perempuan cantik. Harus cantik ya? Enggak. Atau perempuan itu cantik semua? Semua cantik Semua cantik masalahnya ya? ya. Iya kan? Nah. Jadi ini sebenarnya komunitas budaya Oke. yang mengkhususkan di perempuan yang punya antusiasme lebih untuk pelestarian kearifan lokal, khususnya berjarik dan berkebaya. Oke, ini cewek-cewek Semarang. Cewek-cewek Semarang karena Boleh nggak luar Semarang ikut? kenyataannya juga ada yang masuk Ada juga ya, Ungaran. Ungaran. Dulu Pati ada, Solo ada. Oke. Solo sekarang ada juga. Ada masih. juga yang ikut di yang komunitas, ikut komunitas di Ajeng Semarang ya. ya. Oke, ini adalah berarti cewek-cewek yang cinta budaya Ya, yang betul. ada di Semarang. Ya. Dari usia berapa sampai berapa atau tanpa batas? Tidak ada batasan. Terkecil tuh Alivia kelas berapa? SD ada. SD ada ya, melatih ya. SD, Tapi badannya udah bongsor. sebesar ini udah ikut nari, udah ini. Kalau yang paling senior ada yang 50-an lebih ya. 50-an lebih. Oke, berarti nggak ada batasnya lah ya. Nggak ada. Selama masih cinta ya Betul, gas gitu gas ya. saja. Oke, ini dari sejak kapan Mbak? Ingat nggak berdirinya? Dari 15 November 2016. 2016 berarti udah 9 tahun. 9 tahun yang lalu Iya, ya. 9 Ikut tahun. diriin. Saya pendirinya Oh memang. pendirinya. Iya. Oh, Mbak Maya pendiri. Iya, saya Oke. foundernya. Alasannya apa Mbak bikin ini Mbak? Iya, saat Ada itu. keresahan apa? Iya benar kok tahu Mas. Iya. Gampang kali kan ya. Iya benar. Jadi memang ini apa? Mungkin bukan saya ya bahwa kalau ide pembuatan komunitas mesti lahir dari orang yang resah, Iya. gelisah gitu ya. Menunggu di sini. Menunggu di sini. Lagu Mbak. Iya lagu ya. Jadi dulu itu ini jujur aja nih, sebenarnya saya itu kan dari background itu pendidikan ya. Oke. Dulu saya pernah Guru, pengajar, Mbak. guru. Oh. Jadi sama sekali tidak punya activity di kebudayaan. Cuma memang jujur mungkin kalau yang angkatan saya kan dulu masih suka upacara, masih nasionalismenya tuh masih agak lumayan gitu. Nah, ketika masuk tahun politik dulu itu 2014 gitu, kok ada yang salah ya dengan bangsa ini. Semua saling mengutuk, antar golongan dibentur-benturkan hanya untuk kontestasi pemilihan presiden atau apalah gitu ya. Saya kok khawatir gitu ya. Akhirnya apa ya, kita gerakan apa ya yang bisa menyatukan gitu. Saya pikir karena saya perempuan ini paling gampang ya perempuan gitu. Terus karena saya itu kebetulan lahir dari keluarga yang sangat Jawani, dari eyang saya itu hobinya berkain, berkebaya gitu. Terus saya pikir wah gini aja deh, kita bikin yang non politis, yang non apa namanya, biasanya kan orang kalau kumpul gitu mau jualan apa, saya tidak mau itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan bisnis, tidak ada hubungannya dengan kuliner, tapi benar-benar budaya. Akhirnya saya bikin komunitas di Ajeng ini, komunitas di Ajeng Semarang. Saat itu kami, saya pribadi berhasil mengundang 5 orang. Sebenarnya saya sempat terpikir saya posting ini ajakan di ini Mas, di Facebook. Tahu nggak Mas Eka, media informasi Kota Semarang, Mik Semar. Nah, Oke. Mik Semar mungkin masih ada ininya, chatnya. Saya nulis di situ. Di Semarang ada nggak komunitas kebaya? Dijawab tidak ada. Oke. Terus ya udah, karena saya pikir kalau udah ada saya tinggal ikut. Tapi Ya, kalau karena gabung nggak ya. ada, ya udah kita buat gitu. Oke. Saya undang, datanglah 5 orang. Saya pikir yang merespon ratusan, saya undang banyak yang datang. Ternyata hanya 5 gitu. Oh itu Mbak Maya ngundang lewat Facebook itu? Iya, lewat Facebook. Oke. Lewat Facebook waktu itu kebetulan itu di
Mik ada jumpa darat gitu kopdar di TBRS, saya datang ke situ, jadi saya undang di situ pas ada rapat gitu, yang datang 5 orang di rumah saya 6 dengan saya. Oh, sengaja undangnya ke rumah Lah, karena kan saya nggak punya kantor, nggak punya apa gitu, ya udah ke rumah saya. Ketemu tengah yuk di Pahlawan apa gimana gitu. Nggak ada. Itu pun di lain hari, ketemu terus. Semuanya cewek ya, karena memang saya dari niat awal ini kebaya gitu awalnya. Terus akhirnya dari 6 orang ini kita ya udah kita bikin kebaya dan berjarik, karena saya tidak ingin hanya terbatas kebaya, karena jariknya ini juga kalau dibuat sebuah gerakan kayaknya lucu juga. Waktu itu saya nggak mikir sebuah gerakan yang aneh-aneh yang besar-besar, enggak, masa cuma yuk kita jarian ke Kota Lama, ke tempat-tempat landmark di Jawa Tengah ini, lalu kita upload sesederhana, dan itu kan belum dilakukan banyak orang saat itu. Orang masih mikir, halah kebaya kok tinggal ke komunitas aneh gue ngopong, itu dipakai mbok-mbok di Johar, tukang jamu gitu kan, kondangan itu gitu. Jadi akhirnya terbentuklah 15 November itu sebagai hari lahir komunitas Diajeng Semarang di rumah saya. Itu namanya langsung itu, Diajeng. Awalnya mau komunitas kebaya Semarang, KKS, tapi saya pikir kebaya itu terlalu sempit gitu. Jadi saya kurang luas. Bagaimana kalau perempuannya yang pakai? Nah, akhirnya komunitas Diajeng Semarang. Nah, kenapa Diajeng saya pilih? Karena menurut saya kok itu indah ya, untuk merepresentasikan sosok perempuan tuh indah tuh Diajeng gitu loh, bukan komunitas nenek Semarang kan, enggak gitu loh. Mesra gitu ya dipanggil Diajeng gitu. Mesra kan gitu. Diajeng gitu. Walaupun sekarang Diajengnya agak keriput, tapi kan dulu kami masih muda kan Mas ya. Iya, benar. 9 tahun lalu kami masih ini Diajeng juniornya nih Tarisa ini. Tarisa kenapa minat gabung sama komunitas ini? Tahu dari mana dulu? Jadi awal mulanya itu Tarisa tahu dari salah satu member di KDS, beliau pengurus juga, namanya Bu Lulu. Diajakin lah, ditawarin nanti KDS bisa ikut untuk festival yang Tarisa pengen ikutin tuh festival Payung Indonesia. Itu festival internasional. Itu festival yang bikin Diajeng? Bukan, Solo. Solo. Jadi KDS bisa ikut, sedangkan banyak sanggar, banyak komunitas lain yang di Semarang tuh nggak bisa ikut, tapi KDS bisa ikut. Ikut menampilkan apa? Tarian apa itu waktu itu? Masih ingat? Banyak tariannya, Suara Catra, Tera Catra. Itu 2000 berapa kan? Aku gabung tahun 2022. 2022 berarti 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Iya. Akhirnya itu ya, berarti diajak temen lah ya awalnya ya. Pengurus komunitas. Ya, itu kan temenmu tuh. Iya, kami teman. Itu Mbak siapa namanya? Bu Lulu ya. Oh, ada panggilan khusus nggak di komunitas ini? Ada, Jeng. Oh, Jeng ya, panggilan semua manggilnya Jeng. Iya. Jeng. Jeng. Oke. Dan sejauh ini itu untuk gimmick aja sih, seneng aja kita, karena kan biasanya dipanggil Bu, Kak, Mbak, Jeng gitu kok rasanya. Lebih apa ya, lebih classy semakin ya. Betul, semakin unik kan semakin menarik ya. Benar. Terus 3 tahun gabung sama komunitas ini, apa yang kamu dapat? Banyak sekali. Sebutin 20 coba. Banyak sekali. Yang paling membuat kamu ngerasa betah lah di situ. Yang pertama tuh karena aku bisa paham soal batik. Pelajaran batik terutama dari Tante Maya, foundernya KDS. Terus diajarin cara mimpin sebuah anggota. Jadi di KDS itu aku leadership ya. Leadership. Terus kenal banyak orang, jadi PIC, public speakingnya yang tadinya masih malu-malu, nggak berani ngomong, sekarang jadi ngomong terus, nggak bisa berhenti. Oke, berarti ini nyaman lah ya kamu gabung di KDS. Nyaman ya, sekali. KDS ya singkatannya Mbak ya. Iya. Oke, terus ini Mbak, kan basic jenengan adalah seorang guru dulu. Iya. Sampai sekarang masih? Oh masih. Hah? Masih. Saya. Guru di mana Mbak? Enggak, saya cuma ngajar di private company. Saya ngajar sekelompok kayak manajer gitu, perusahaan asing yang pengen belajar bahasa Indonesia. Nah, karena saya basicnya bahasa Inggris ya, jadi
menggunakan bahasa Inggrisnya untuk ngajarin bahasa Indonesia. Oh, oke, keren. Lebih ke private ya. Oke, terus biasanya orang-orang zaman sekarang kan ini ya, apa namanya, nggak hafal budaya-budaya kayak gitu ya. Kalau jenengan itu masih paham itu karena dari keluarga ya? Ya, dari nenek. Dari nenek malah ya? Dua dari bapak ibu saya itu, nenek saya semuanya itu. Kalau saya walaupun founder mas, jujur saya nggak tiap hari loh ya. Pakai iyalah. Jujur karena orang nggak ekspektasinya, wah dia founder komunitas Diajeng pasti tiap hari, no. Jujur aja no, karena saya belum selevel itu. Tapi eyang putri saya dua-duanya itu setiap hari hujan angin itu ya itu kebaya itu sudah busana harian, bahkan tidak pakai daster loh mereka. Bangun tidur ya? Jarian sore pas bobok juga. Iya pakainya jari kemben luar gitu. Biasa. Iya. Nah ini ada darah birunya nggak jenengan? Enggak sih, tapi saya nggak tahu ya. Tapi yang saya yang dari Klaten itu memang seperti itu. Terus juga yang dari ibu itu malah dia juga kemana-mana. Mungkin sempat bisnis batik tapi nggak yang skala besar gitu. Jadi dan itu batik bagi mereka, bahkan ketika yang saya meninggal itu warisannya yang ke saya, terutama saya cucu itu batik. Jadi bagi mereka batik itu pabrik batik maksudnya? Enggak punya. Bagi mereka batik itu kayak sesuatu yang layak untuk diturunkan ke anak cucu. Ya, value-nya ada filosofinya, ada nilainya. Iya, berarti ini kalau komunitas Diajeng arahnya kegiatan itu sebenarnya apa aja? Ya. Selain berkain dan kebaya. Nah, itu sebenarnya yang pengen mungkin kami memanfaatkan momen ini untuk supaya masyarakat, kan ini judulnya perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang. Bahwa kami tidak ingin ada image komunitas Diajeng itu hanya kebayaan, cantik-cantikan, fashion show, di catwalk gitu, enggak gitu. Tapi marilah dengan kebaya ini satu, kita mencintai Indonesia dengan berkebaya. Mencintai itu kan ya maknanya luas. Terus menjadikan kebaya ini tidak hanya fashion, sebatas fashion, tetapi mampu mengkomunikasikan sesuatu. Sesuatu di sini contoh gini mas. Contoh kami pernah mengadakan 1000 perempuan ojol driver berkebaya. Wow, pernah itu? Pernah. Di Sampokong. Sekarang masih Kak bayangkan, ojol driver itu ada yang seumur hidup tuh nggak pernah tahu kebaya. Itu yang cewek ya? Yang cewek memang cewek. Nah, tapi mereka pengen kita itu ada sebuah gerakan. Awalnya gini, jadi ada yang ngeluh ke saya pribadi bahwa dia perempuan kan, nah pernah mengalami hal yang tidak baik karena kalau naik motor kan kayak yang numpang di belakang, something bad happen lah. Dan itu ternyata nggak cuma satu, ada beberapa dan ada yang berani diomongkan, ada yang tidak, takut rate-nya dikasih jelek. Jadi yang penting dibayar. Tetapi bahwa mereka secara ini kok ngene ya. Saya pikir yang berarti ada perlu sebuah langkah edukatif ke masyarakat yang harus diedukasi untuk ngajeni dia. Keberadaan dia itu mesti disuarakan. Nah, saya punya komunitas kebaya. Bagaimana mendengar, merespon rintihan atau keluhan ini. Nah, akhirnya saya membuat namanya 1000 perempuan ojol berkebaya. Itu tahun berapa ya saya? Mei 2022 ya? 2022. Di Sampokong. Dan itu lebih yang datang, ada mungkin 2000-an yang lebih. Tuh orang kesannya kebayaan. Padahal message yang kami viralkan saat itu untuk menghargai keberadaan eksistensi perempuan ojol ini. Hargailah, mereka tuh tulang punggung. Itu juga bukan pilihan yang mereka, tapi mereka harus mengerjakan itu. Itu menarik tuh 2000 ojol ngundangnya itu apa? Mereka kan punya jaringnya, ada 4 platform kan. Perwakilannya saya undang untuk rapat, ketemu, kita bikin nyebar ini. Ya. Mereka nyebar. Punya ini juga. Cepet mah mereka. Itu tapi bahwa jadi masyarakat mulai melihat loh, komunitas Diajeng tidak hanya masalah fashion show, tapi mereka membantu menyuarakan. Nah, itu yang maksud saya paradigma ini yang masyarakat mulai sadari bahwa
komunitas Diajeng bisa sedemikian krusial strategis gitu loh untuk dimanfaatkan kaum perempuan juga gitu. Jadi dari perempuan oleh perempuan untuk perempuan. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi Boleh. dulu ya, Pak ya. Bareng komunitas Diajeng Semarang, Kang Mas Bayu. Ini kalau di komunitas Diajeng atau KDS ya, Mbak ya? Iya. Ini ada jadwal tertentu nggak sih untuk ketemu bareng membernya gitu? Iya, ada. Jadi cuma nggak ikut berangkat. Boleh. Tapi pakai konde sama kopi. Jadi kami itu ada 3 jenis kegiatan, Mas. Yang pertama itu yang dijadwalkan memang. Contohnya itu kayak edukasi budaya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Itu yang sekarang juga banyak kami kerjakan kerjasama dengan Green Sandi Hotel. Itu kami diberi space di situ untuk edukasi ke Gen Z gitu. Itu setiap bulan malah ya, setiap bulan. Sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Terus Selasa menari. Oh ya, ada juga Selasa menari itu setiap minggu, setiap hari Selasa menari. Coba Tarisa cerita Selasa menari Selasa apa? menari itu apa? Selasa menari itu kita latihan tari di situ. Di situ ada di mana? Di TIK. TIK di Taman Indonesia Kaya. Oh, Taman Indonesia Kaya. Iya, dekat. Jam 7 malam. Setiap hari Selasa setiap jam hari 7 Selasa jam 7 malam Indonesia Kaya. Indonesia Nah, itu Kaya. yang ikut siapa aja, Tar? Selain Selain anggota boleh nggak sih ikut? boleh gitu? aja sih biasanya kalau kami latihan tuh kadang ada salah satu apa sih namanya pengunjung di situ ikutan nari juga, jadi kita narinya tuh di panggung, terus nanti ada yang ikut juga di belakang kita gitu. Nanti, orang-orang asing ikut ya. Nanti Penonton. Oke. Jadi misal tiap Selasa ya itu yang datang kamu sama siapa di situ? Anggota kami banyak. Enggak, maksudnya yang kira-kira ada 10 orang itu yang lebih. datang Lebih. Oh, memang udah janjian tiap Iya, Selasa Selasa nari ya? menari. Nah, itu narinya adalah nari yang memang sengaja latihan nari. Iya, kreasi. Atau memang bikin kreasi sendiri di situ? Seringnya sih kreasi ya. Misalnya kita mau ada event nih. Besok mau tampil apa di mana, nah kita di Selasa menari itu latihan dulu, nanti latihan lagi Selasa depannya gitu. Intinya bahwa itu wadah untuk kita latihan nari, baik yang bersifat persiapan untuk festival atau tampilan di mana gitu, nah untuk performance. Terus yang kedua adalah acara yang tadi itu yang rutin ya, yang rutin. Yang kedua adalah acara yang bersifat tidak rutin atau undangan ya. Undangan tuh kami diminta misalnya belum lama ini oleh dinas Disbud Parkota misalnya untuk ikut karnaval, untuk penyambutan wali kota baru, untuk karnaval. Nah, kita prepare di situ, kadang juga untuk nari. Kita ada preparation itu, tapi yang jelas preparation itu bukan rutin kan. Itu by invitation. Nah, yang ketiga itu big event. Big event ini kami adakan, cuma nggak pasti di bulan apa. Big di sini secara kuantitatif, secara jumlah itu ribuan. Pada tahun kan kami berdiri 2016 ya. Nah 2018 kami membuat 1000 perempuan Semarang berjari. Semarang berjari itu kami adakan juga di Sampokong, itu juga 1000 juga. Kami membagikan jarik gratis. Itu edukasi cara pakai jarik, karena kita kan tidak keraton ya, jadi kita kan pesisiran, gayanya kan lebih bebas gitu. Nah intinya ngajak jarian gitu, nanti kan lama-lama mau kebayaan kan kayak gitu. Pelan-pelan saat itu kan belum familiar banget gitu ya, berjarik berkebaya. Dan itu sudah langsung booming ya, semenjak itu orang mulai. Setelah itu kami diundang kemana-mana, ke PKK, Dharma Wanita, PKK Kota, semua dinas-dinas itu untuk ngisi Dharma Wanita, ngajari jarian. Itu keren juga gitu. Itu hingga sekarang bahkan ya. Nah jadi itu 3 event itu
yang terakhir itu 2024 kemarin kami memecahkan rekor muri 1000 Genzi berkebaya. Oke, 1000 Genzi berkebaya. Iya, khusus Genzi ya, karena paling sulit tuh Genzi kan. Gimana Mbak? Kalau mbok-mbok itu gampang di BINUS ya, gitu. BINUS. Ya, pemprakarsanya kami gabungan sama BINUS. BINUS University at Semarang itu Juli 24 Juli 2024 itu untuk memperingati Hari Kebaya Nasional yang pertama. Kesulitannya apa event itu? Ngumpulin Genzinya gimana? Nah, untuk teknis pengumpulan itu kan nggak mudah ya, apalagi mendatangkan ke kampus itu kan agak masuk gitu. Tetapi luar biasa kampus BINUS ini, mereka effortnya sungguh luar biasa. Mereka menyediakan bus armada 20 kalau nggak salah untuk jemputin ke sekolah-sekolah. Terus kami adakan komunikasi dulu ke sekolah-sekolah, kami mau bikin ini. Sekolah itu maksudnya SMA gitu-gitu? SMP ada, SMA, kampus juga ada, Genzi pokoknya. Oke. Maksudnya berarti memang sengaja KDS tuh nyerang ke sekolah-sekolah dulu ya. Jadi kami datangin, karena kadang kalau cuma kita kirim invitation, mereka cuma baca benefitnya apa, urgensinya apa. Nah, kadang harus ada jemput bola ya. Jemput bola. Setelah didatangi mudeng, langsung tertarik gitu. Seperti itu. Jadi itu selama ini memang kalau kita bikin acara, bikin 1000 berkebaya itu sebenarnya gampang. Kalau itu sifatnya ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh nggak usah dibayar, nggak usah dikasih snack, mereka mau datang sekarang ya sekarang. Tapi kalau untuk Genzi kita padahal itu kan bagian dari kegerakan kami itu. Kalau diperes gitu, komunitas kami itu edukasi sebenarnya. Kita tidak menyuruh mereka beli, kita tidak jualan, kita tidak, hanya mengedukasi aja. Perkara kamu mau follow us atau tidak terserah, yang penting ini action kami. Nah itu sebenarnya edukasi seperti itu yang kami kerjakan. Nah apa yang dilakukan kemarin ya tentu saja gimmicknya luar biasa kan. Kalau yang dibutuhkan untuk menggerakkan Genzi yang itu, karena mereka mesti ngapain sekarang kan ininya K-pop yang lebih gitu kan, gampang dicerna sekarang ini kan ngapain, ya. Baju garing nganggo kenapa harus kebaya. Nah mungkin di kesempatan ini saya pengennya sih kita memang lebih urgensinya apa, kok kenapa kebaya harus dibuat menjadi sebuah kegerakan komunitas, hebatnya tuh apa lah, mungkin itu yang lebih bagus orang tahu. Nah ini emang kan menarik, jangan tadi udah bilang kalau mbok dikasih kebaya suruh pakai ngumpulin 1000 gampang banget. Tapi kalau Genzi, nah itu susahnya di mana Mbak? Susahnya itu sebenarnya ya kita nggak pernah menggunakan terminologi susah ya, karena kalau susah nanti jadi sedih. Tapi lebih ke hambatannya ya, tantangan. Tantangannya adalah Genzi ini belum melihat urgensi tentang berkebaya. Jadi kalau ditanya ya kenapa kamu harus ayo ikut berkebaya, kenapa saya harus berkebaya, di mana gitu loh, apa karena dia nggak mengalami masa itu kali ya, karena dia tidak mengalami masa itu dan masa sekarang lifestyle-nya belum ada kayak gitu. Nah akhirnya saya belajar dari ya ini aja yang kita bisa buktikan bersama, kita googling aja wes, nanti akan ada jawaban itu urgen atau enggak, termasuk Mas Eka nih. Saya mau cerita ketika bandara, tadi saya sudah cerita ke Mbak Sita, pembangunan Yogyakarta International Airport itu ada kisah di mana selasarnya itu ubinnya itu pakai motif kita kan kalau bicara dalam konteks kami kebaya dan batik itu satu ya, ketika kita mengedukasikan. Nah itu ada motif parang di lantai di ubin, padahal itu diinjak-injak banyak orang. Akhirnya pihak keraton Jogja dalam hal ini komplain, kenapa itu? Padahal motif itu motif yang dipakai raja. Nah ketika itu harus dibongkar kan makan biaya banyak ya. Ini udah banyak itu, udah full. Saya tidak mendetail apakah seberapa nominal ini, tapi bahwa itu merugikan. Sekarang kalau kita arsiteknya kan sudah dibikin, bongkar lagi dan ini kan itu. Nah itu artinya bahwa seorang arsitek pun mesti aware, ada awareness yang dibangun tentang motif batik. Jadi kita nggak hantam kromo. Terus kita bicara lagi Hanung Bramantyo ada. Itu juga Mas Eka bisa googling. Ketika dia membuat film Sri Sultan,
itu kan juga mendapatkan kritikan keras dari pihak keluarga karena Sultan Agung ini digambarkan pakai batik yang parangnya kecil, padahal dia sultan. Sultan itu minimal kalau nggak salah itu 10 apa 12 cm parangnya ya, yang motifnya gini itu loh Mas. Nah, pereng itu. Nah, itu salah kostum. Padahal film sudah beredar ke bioskop. Kalau saya yang buat, saya jadi itu kan kayak stigma nepah ya. Nggak riset. Makanya ketika dia Hanung Bramantyo membuat film Kartini, risetnya kan sampai ke Belanda tuh. Nggak main-main kan. Pakai agan pakai khusus untuk meriset batiknya Kartini yang dipakai itu seperti apa. Nah, jadi kebayanya itu seperti apa? Jangan sampai Kartini pakai kebaya yang dia itu kan bagaimanapun anak seorang adipati ya, itu diriset sampai segitu. Nah, kalau begitu pemahaman akan kebaya dan batik ketika itu diprotes dan menimbulkan kerugian. Kalau kita ngomong kerugian, kita pakai parameter nominal. Uang ya. Urgensinya ada nggak? Oh iya. Ya. Berarti diskusi kita menjawab bahwa apa yang kegerakan komunitas kami selama ini gaungkan, urgensinya ada. Nah, itu yang terus saya mau ngomong, kalau orang salah kostum nih ke pernikahan, datang dengan motif yang untuk kematian misalnya. Lah kan kita saltum. Itu perlu ada edukasi nggak? Ya perlu gitu. Seharusnya ada. Nah, itu yang kami kerjakan, Mas Eka. Jadi yang kami kerjakan itu edukasi yang pendidikan formal tidak berikan. Jadinya sekarang seperti ini, padahal awal kami kan tidak ada narasi yang semuluk-muluk ini, nggak ada. Itu kayak ternyata saya baru mudeng setelah sekian tahun, ternyata memang kami dilahirkan ya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup, tertulis semua lah ya. It's everything is all by design. Itu saya percaya karena kalau saya pribadi yang mengerjakan ini kayaknya nggak mungkin deh. Apalah saya nggak punya knowledge yang begitu memadai ya, yang dalam arti saya bukan tidak lahir atau berangkat dari seorang praktisi budaya atau cultural enthusiast lah istilahnya. Saya bukan gitu, tapi bahwa saya pembelajar iya. Nah, dan kebetulan saya juga penulis, Mas. Jadi saya menulis ketika kemarin kita 1000 memecahkan rekor 1000 Gen Z berkebaya itu, saya juga meluncurkan buku judulnya Kebaya dan Perempuan Indonesia. Itu sebuah tulisan esai kumpulan ya dari saya mengundang beberapa orang untuk yang expert dalam hal ini, untuk saya pengen tahu apa sih sari pikirannya tentang kebaya itu. Ada salah seorang penulis ya, Pak Nunu namanya, dari Dirjen Jakarta sana, yang luar biasa karena beliau benar-benar menyelidiki, membaca surat-surat Kartini yang tidak terpublish oleh Nyonya Abendanon dengan Abendanon yang tidak terpublish di buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ternyata saya baru tahu kebaya itu ini apa ya, sebenarnya ini nanti akan saya jadikan untuk supaya orang tertarik membaca buku. Tadi saya kasih bocoran, Mas. Menariknya ini menurut Mas Eka menarik nggak? Ibunya Kartini itu suatu ketika datangi Kartini, kebayamu yang sudah kamu pakai kemarin mana? Ini dari buku-buku dari surat-surat ini ya. Minta kebaya yang sudah dipakai Kartini, lalu harus sudah dipakai, tidak baru. Nah, ternyata kebaya yang sudah kena keringatnya Kartini itu zamannya di Rembang ya, ini di Rembang, itu bisa dijadikan bahan untuk meramalkan. Ini kan mereka kan juga agama belum begitu kuat ya, Mas ya. Mereka kan masih dengan keyakinan leluhur. Kita nggak bisa nyalahin bahwa itu apa namanya klenik, no ya itu kan kayak kita percaya bahwa iki nek ketiban cecak ki aku ngene iki kon nek ono kupu ilmu titen. Nah, sudah berulang-ulang kejadian. Betul. Nah, itu ternyata kebaya itu tidak bicara hanya fashion yang dipakai Kartini, tetapi juga bicara ternyata ada ya zaman. Berarti kan tahun berapa tuh, 1800-an. Itu kebaya bisa dipakai untuk meramal. Itu apa konkret ya, bukti dari tulisan kan pakai bahasa Belanda kan gitu, diterjemahkan tuh memang seperti itu. Jadi terus Kartini suka ada 20-an kebaya. Ada 20-an surat hal yang dia singgung tentang kebaya dari surat-surat itu. Contohnya gitu,
aku besok mau menghadiri acara ini, saya malam ini menyiapkan kebaya ini warna ini. Itu menarik menurut saya, itu indah sekali bahwa perempuan Indonesia yang kebetulan dia ditahbiskan sebagai pahlawan itu memang sedemikian. Sebenarnya bukan di kebayanya Kartini itu, tapi pemikiran dia yang visioner. Bahkan ketika dia menyinggung kebaya pun dia menyinggung perempuan Indonesia, perempuan Jawa yang dia pengen dengan kebaya, dengan jariknya itu membuat pahatan dan keren sekali. Dan ternyata pemikiran Kartini sangat relevan juga, masih relevan dengan kurikulum yang saat sekarang ini ya. Keren banget. Aku malah baru dengar tadi surat-surat yang belum dipublish di buku. Ada nanti harus baca buku saya. Siap. Sambil promosi. Kita break dulu ya Mbak ya. Ya. Kalau komunitas ini Mbak ya, sejauh ini sampai hari ini, ini ada total berapa orang Mbak? Nah, Tarisa kayaknya yang jawab nih, karena dia yang ngurusin. Kamu yang membershipnya di kamu? Dia ketua Diajeng Junior. Oh, ada 2 berarti. Sebenarnya 1. Maksudnya Diajeng hanya 1. Tapi ada departemen yang memudahkan untuk memudahkan kami. Nah, yang karena kalau junior dicampur senior tuh bahasanya beda. Nanti ngobrolnya kadang jadi yang junior saya serahkan dia untuk memanage gitu. Tapi masih 1 komunitas Diajeng hanya 1. Cuman untuk bidangnya lah ya. Iya, membidangi itu. Ada berapa Sang? Kalau untuk juniornya sendiri itu sudah total itu 40 lebih, 43. Untuk junior. Kalau untuk seniornya sendiri atau Diajeng sendiri itu 200 lebih. Berarti sekitar 250-an lah ya. Nah, itu apa ya maksudnya kalau anggota kayak gitu tuh ikatannya apa sih? Kayak apa harus bayar ini, bayar itu tuh. Di kami tidak ada iuran Mas. Itu makanya orang heran ini komunitas hidupnya dari mana? Acaranya gede-gede tapi ini pasti di belakangnya ada yang ini gitu. Mereka tuh sampai heran. Nah, ini mumpung ada Tarisa juga. Jadi di kami itu kita ada iuran nggak ada. Makanya saya kan nanya Mbak tadi. Kamu masuk pertama juga nggak bayar apa-apa ya. Eventnya gede-gede ini anggotanya berapa, urutannya piro. Itu jadi gini Mas, di kami itu keanggotaan sifatnya kan partisipatif. Kalau bisa dan punya waktu dan kadang harus keluar biaya dia mau, ya monggo. Kalau enggak ya enggak usah. Jadi tidak ada kewajiban harus ngikutin semua. Mungkin itu paling urunan tuku wedang gitu kadang. Kalau keluar kota ya mau tak mau kadang iuran bensin kayak gitu. Tapi kalau di kami sendiri kami nggak pernah ada. Iuran wajib nggak ada. Nggak ada. Cuma kalau anggota yang senior mau bergabung memang ada itu administratif 50 ya. Itu seumur hidup. Hanya untuk uang komitmen aja. Tapi kalau yang junior kayak mereka ini nggak ada. Free. Ini masih open anggota terus? Masih. Itu biasanya promosinya lewat apa Tarisa? Kalau untuk Diajeng juniornya sendiri tuh kebanyakan gabung ke kita tuh lewat Instagram. Instagram DM gitu. DM. Kemudian kemarin tuh kaget banyak sekali yang gabung ke kita karena kita ikut karnaval Dugderen. Yang kemarin. Terus mereka notice gitu ya? Bener-bener notice dan langsung nge-DM Instagram komunitas. Kemudian bilang kalau mau gabung. Terus kamu jawab gimana? Kalau di komunitas Diajeng Semarang untuk juniornya sendiri itu ada form. Jadi harus isi form dulu. Formnya diisi, terus kemudian setelah ngisi form saya serahkan ke Tante Maya. Setelah itu saya jelaskan komunitas itu seperti apa, Diajeng apa. Nggak foto KTP dulu. Terus kalau biasa ngumpul di mana Mbak?
kami anggota-anggota. Nah, saat ada acara itu, Mas. Oh, cuman saat ada acara. Misal lagi nggak ada acara, misal pas puasa kayak gini kan jarang ada Bukber acara. kemarin. Kemarin bukber. Ya biasanya jadi kami memanfaatkan momen pas ada acara untuk ya kita koordinasi di situ. Lalu lebih banyak juga di WA group, lebih efektif, efisien seperti itu. Kami tidak ingin kenapa kami tidak ayo sebulan sekali atau 2 bulan, karena itu nanti jadi kebiasaan orang terus menyepelekan kayak pertemuan PKK gitu kan. Saya nggak mau yang itu bahwa itu rutin, tapi bahwa memang kita urgent harus ketemu, kita ketemu, kalau enggak kita enggak gitu. Oh, memang gitu ya. Memang menjaga kerinduan lah. Iya, ya. iya. Kita kangen nih. Iya. Oke, terus ini Mbak, apa namanya? Selain kan tadi udah cerita ada tari, ada latihan tari di komunitas ini ya. Selain tari apa lagi? Nah, jadi kami menggunakan banyak cara untuk mengkampanyekan ini. Selain tari, kita ada namanya jembrengan fashion show. Apa itu jembrengan? Jadi ayo kamu menceritakan apa tadi? Kalau jembrengan tuh intinya kayak kalau di fashion show biasa kan itu kan fashion show. Kalau di kami tuh ada jembrengan tuh kainnya dijembreng. Oh, fashion show tapi kayaknya sambil menjembrengkan kain batik. Jadi memamerkan batiknya. Bahasa Indonesianya apa jembrengnya? Memang itu kami pilih terminologi itu karena supaya unik aja. Menjembreng itu melebarkan ya, melebarkan. Walaupun bukan melebarkan juga ya. Iya. Karena nggak ada bahasa Indonesianya kayak jembreng. Nggak ada ya, nggak ada. Unik ya Mas, makanya. Jadi gini, terus tidak hanya itu. Jadi mereka kan nanti parade seperti fashion show, terus ada yang menceritakan batik ini dari ini, filosofinya ini. Itu narator. Ya, narator. Jadi ada yang pegang mic, ada ini. Dan itu di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Gitu. Oh, jadi ngerti nek batik iki jenenge iki, batik ini motif ini namanya ini dari ini. Tapi tidak semua batik punya nama dan punya filosofi ya. Kami juga ajarkan itu. At least mereka tahu. Jembrengan. Jadi ada jembrengan, terus kami pernah juga selain nari ya, ada nari, ada jembrengan, terus drama juga. Kami pernah membuat drama batik dan kebaya. Oke, itu dramanya kisahnya tentang apa, Mbak? Drama. Jadi tentang batik Semarangan. Kayak ketoprak gitu. Live. Jadi di Semarang itu kan orang kan pengen tahu aslinya Semarang ki duwe batik ora to. Terus duwe kebaya asli Semarang ki koyo ngopo to. Kami menjawab itu dengan drama itu. Jadi saat itu di Wisma Perdamaian kami mendapatkan tamu 400 warga peranakan yang tersebar sedunia. Jadi kami dramanya pakai drama bahasa Inggris waktu itu. Wow. Jadi harus dihafalin gitu ya. Tapi lebih banyak. Nah, itu kami menceritakan mencungkil mencuplik sebuah kisah yang di ini Mas, Kampung Batik itu. Oh, Kampung Batik yang di Sayangan itu. Yang Bugangan itu ya. Nah, di Bugangan itu. Dulu kan di situ pada zaman sebelum Jepang ya, itu kan ada pabrik besar. Ya, pemiliknya dari keturunan Tionghoa, dari orang Tionghoa. Keturunan, lalu anaknya itu kaya banget. Tanahnya itu di Bugangan itu sampai ke Gayam Sari sana, Mas. Punya anak laki-laki, dinikahkan dengan salah seorang putri Pakualaman. Dari Jogja. Dibawa ke Semarang. Nah, dari keluarga inilah batik Semarang kan banyak lahir juga gitu lah. Baru Jepang masuk kan di bumi hanguskan kan pabrik-pabrik ini apa gitu. Nah, tapi bahwa mereka ini yang bersejarah ya, ada karya dan ininya sampai tahun berapa ya kalau nggak salah, setelah Jepang juga masih ada, tapi bahwa di Kampung Batik itu banyak industri batik rumahan yang dihancurkan itu benar, karena Jepang tidak ingin ini sisa-sisa Belanda dan ini kuat lagi gitu kan, jadi harus semua dibakar gitu. Nah, itu adalah itu kami kisahkan bahwa mengapa kok batiknya Semarangan itu tidak ada filosofinya, kenapa batik Jogja ada filosofinya. Ya dari sini kelihatan jadi bahwa Jogja sama Solo itu kan karena ada keraton, maka terjaga filosofinya ini. Parang tuh maknanya ini, terus paugerannya juga jelas, yang ukuran ini untuk raja, ini permaisuri, ini untuk pangeran, itu ada semua. Kita yang di luar tembok keraton nggak ada. Di Semarangan, nah dari perpaduan dua kultur ini, Cina dan ini, lahirlah batik pesisiran juga. Walaupun di
di Rembang Lasem ada, Pekalongan ada. Pekalongan terkenal dengan buket bunganya. Lalu Lasem juga dengan motif latohnya gitu ya. Nah, Semarang itu salah satu khasanah batiknya itu juga lahir dari pasangan ini. Jadi menggabungkan misalnya parang ya, hanya parang tapi kombinasi dikasih bunga, kembang-kembang. Lahirlah juga batik Hokokai Jawa itu juga salah satunya itu untuk mengambil hati pimpinan Jepang saat itu. Jadi dibikin batik Hokokai itu menarik. Jadi batik juga punya kekuatan diplomatis. Tidak hanya sekedar fashion ageman, ya. iya. Benar. Oke, siap. Berarti tadi drama ada, tarian ada. Terus kami juga workshop ada juga, ngajari jarian. Nah, itu biasanya yang kayak yang latih kayak gitu, itu dari Kami komunitas juga, dari komunitas. Nggak manggil yang dari luar ya? Enggak. Kadang manggil kalau tari. Kalau tari iya. Kebetulan Tarisa juga penari, jadi kadang dia juga mimpin nari, ngelatih tari, tapi tarian tertentu kadang manggil dari luar juga. Tapi kalau ngajari jarian kami semua. Udah bisa semua. Nggak bisa semua, tapi orang tertentu bisa. Iya. Memang di komunitas kami diusahakan kalau bisa semuanya bisa, Mas, supaya tidak terlalu gantung ke satu orang gitu ya. Jadi semua harus bisa. Jembrengan tuh sekarang semua hampir. Tarisa bisa pakai sendiri? Bisa. Ini udah bisa ngelatih juga. Jembrengan bisa ngelatih, dia sudah ini. Terus kalau pembicara beauty class kami ada juga. Supaya gini loh, Mas, kan kadang nek jarian kan kudu make upan, nek neng salon kan mahal. Nah, kita ngajarin, nah ini pernah juga ngajarin. Make upan kalau ketika kita berkebaya sama make up yang kita nggak berkebaya itu beda nggak? Ya agak sedikit beda lah. Berbeda. Lebih apa berarti? Lebih agak ditebelin. Lebih tebel ya harusnya. Dibanding make up sehari-hari, karena kan memang contoh ya kalau di rumah biasa kan make up tapi nggak pakai bulu mata lah, ini pakai kebaya supaya apa sih kesan estetiknya lebih kuat gitu kali ya, Mas ya. Iya. Walaupun nggak pakai pun nggak masalah. Nggak masalah. Dan itu kan hanya personal ya. Bagi yang lain tetap nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi karena kalau itu filosofi kebaya itu kan gini. Yang kalau kita tadi bicara tentang sebenarnya apakah kebaya itu asli Nusantara, sebenarnya kan enggak juga, Mas. Enggak, emang enggak aslinya? Enggak. Saya riset bukan loh. Tak pikir dari sini loh. Bukan. Dari mana, Mbak? Ini akulturatif. Jadi China. Enggak juga, ya banyak ya, banyak. Jadi gini, kalau kita membaca bukunya Dr. Maziah dari Fakultas Ilmu Budaya Undip, itu kan beliau mengadakan riset kain Nusantara dari abad 9 sampai 15. Jadi masih Jawa klasik ya. Masih kerajaan Hindu Buddha. Itu dulu kan kain itu hanya dipakai atasan, itu hanya dipakai kaum bangsawan dan rohaniawan. Jadi rakyat nggak boleh. Rakyat hanya kain aja. Kain itu pun ngeligo ya. Ngeligo kalau yang cowok, kalau yang putri juga ngeligo kan dulu. Ya tahu. Nah, kan belum ada kemben. Lalu lama-lama agak naik kemben kan kayak gitu. Nah, lalu makin kesini makin ada outer namanya apa ya, saya kok lupa. Itu dipakai untuk sejenis outer, Mas, sejenis pakaian luar untuk menutupi sini gitu ya. Hanya nutupin. Nah, itu pun hanya terbatas bangsawan rohaniawan. Lalu mulai ke makin kesini makin rakyat boleh. Lalu mungkin karena bentuknya tutupan gini, terus dibuatlah kain yang menghubungkan kanan kiri jadi bev, jadi kutu baru, jadi kebaya. Jadi metamorfosisnya kan seperti itu. Jadi ini ya bertahap ya. Bertahap. Nah, pengaruhnya dari mana? Dari mana-mana. Tetapi bahwa itulah mengapa kan kebaya kemarin masuk ke UNESCO ya. Itu kan lewatnya tidak tolong nanti diedit ya, Mas. Makanya kan ketika dibawa ke UNESCO kan tidak merupakan single nomination, tetapi joint nation nomination. Jadi Indonesia, Brunei, Malaysia, mereka karena punya khasanahnya juga. Iya, negara serumpun lah. Serumpun mereka punya. Tetapi bahwa kalau kita ngomong, berarti kenapa kok dijadikan nation pride, kebanggaan perempuan Indonesia? Toh juga bukan kebaya kan, baju adatnya kita ada baju kurung, baju bodo, bahkan Papua juga nggak perlu pakai baju gitu ya. Ya kenapa? Nah, ya kita itulah makanya mengapa kita itu
belajar sejarah gitu. Nah, sejarah membuktikan kebaya itu sudah dipakai perempuan Indonesia ratusan tahun, antar generasi. Masa mau kita lupakan bahwa itu bukan bagian kita? Enggak juga. Keraton juga punya ininya juga gitu. Jadi bahwa memang walaupun dia akulturatif, tetapi bahwa Indonesia juga punya khasanahnya, itu juga harus kita akui. Harus ada ruang untuk mengapresiasi itu. Nah sekarang kita kalau nggak mau kebaya, apa kan kesejarahan kita ada loh, pijakannya ada gitu. Yang seperti itu, bahwa kita harus menghargai itu, mencintai Indonesia. Toh dengan kebaya kita juga bisa melakukan banyak hal, yaitu tadi bisa untuk diplomasi, bisa untuk menyuarakan yang suaranya tak terdengar. 9 tahun ini Mbak, KDS menurut jenengan cukup berbicara atau masih kurang untuk tentang budaya ini? Saya rasa iya. Parameternya, indikatornya apa? Yaitu setelah kami lahir tahun 2016, semakin kesini mulai muncul komunitas kebaya. Tidak hanya di saya bicara konteksnya karena kami Semarang ya, Jawa Tengah, itu di Jawa Tengah. Iya. Bukan berarti mereka meniru, tapi bahwa kami menjadi inspirator ya karena kami pionir ya. Diakui atau tidak. Yang kedua, dulu itu 2016 boleh dicek belum ada perda baju adat. Baju untuk dipakai oleh kaum pejabat ASN, birokrat gitu. Sekarang ada. Kalau nggak ada gerakan nggak mungkin. Benar. Dulu pernah ada yang ngomong, masa kamu bisa dari akar rumput? Lah kenyataannya bisa. Mau tidak diakui nggak mungkin juga nyatanya itu. Bagi saya itu indikator-indikator yang bisa dipakai untuk bahwa apa yang kami yang ketiga, kami diundang di sana sini, baik instansi resmi dan formal non formal mengundang kami, bahkan ke sekolah program P5 kami yang diundang untuk edukasi kebaya dan batik. Eksistensinya ada. Kalau kami nggak ada value, mereka nggak akan ngundang. Mas Eka, kalau kami nggak ada value juga nggak akan ngundang kami. Gitu ya. Jadi kami bukan FOMO. Menurut kami ide-ide kreatif yang ada di kami justru itu yang paling orisinil yang kami kerjakan. Keren Mbak. Terakhir ini harapan ke depan Mbak, untuk masyarakat di warga Semarang lah dan sekitarnya. Harapan saya bahwa ke depannya kami kan butuh yang namanya proses regenerasi, apapun itu organisasi. Kami walaupun sederhana, hanya perempuan-perempuan biasa, tapi ternyata bahwa apa yang kami kerjakan 9 tahun ini itu berdampak dan baik. Kan itu Mas, berdampak dan baik. Itu eman-eman kalau terhenti dan tidak diapresiasi. Jadi kami butuh, bukan kami cari pujian, tapi apresiasi masyarakat itu tetap kami butuhkan. Sama seperti undang radio Jateng mengundang kami, ini kan ini bentuk apresiasi dong ya, mengakui eksistensi kami. Yang kedua juga regenerasi ini diperlukan untuk proses regenerasi menurut saya gitu, harus digaungkan. Estafet ini harus digulirkan terus. Kita makin lama makin tua, ini keriput sudah nambah lagi tadi 1 Mas pagi saya lihat itu. Kemarin 5 sekarang 6. Makanya butuh orang-orang seperti generasi muda seperti Tarisa, seperti saya yakin di radio ini juga banyak kaum muda yang terus menggelorakan itu, jangan terhenti di sini. Jadi kalau misalnya one day ada event apa ini butuh yang ini budaya, ya mungkin bisa kita kerjasama untuk memberi ruang kami berkegiatan di situ. Jadi untuk harapan terbesar kami sih lebih ke Gen-Z ya, sama generasi Alpha ya, bahwa kalian akan menjadi penerus kami. Tolong jangan segan-segan untuk belajar. Kami adalah apa yang kami kerjakan itu bagian kecintaan ke bangsa ini. Bangsa ini besar dan eman-eman kalau enggak nilai-nilai kebaikannya tidak dikerjakan dan diteruskan. Amin. Semoga harapannya tercapai Mbak. Amin. Satu lagi, goalsnya apa? Goalsnya ini
komunitas ini? Jujur sebenarnya sudah terpenuhi semua, Mas. Sudah ya? Ya. Alhamdulillah. Gitu. kami sudah 2 kali keluar negeri juga bikin event. Bukan bikin event. Yang Singapura Berjari itu kan jelas dari kami ya. Kalau yang satu sih kami ikut timnya Vespin Solo. Kami ke Thailand saat itu. Tapi kalau yang tahun 2019 kami bikin event Singapura Berjari sebagai rentetan dari Semarang Berjari. Jadi kami di sana edukasi jarian dan kami menampilkan fashion show batik Semarangan, memperkenalkan teman-teman pembatik dari Semarangan. Jadi sebenarnya goal kami sudah ini, kami bekerja sudah terlampaui malah lebih dari ekspektasi. luar biasa. Itu cuman harapannya ini tadi ya, tetap berkelanjutan. Ya berkelanjutan. Nah, mempertahankan kata pahlawan kan gitu. Pahlawan merebut kemerdekaan itu kan gampang ya. Tapi mempertahankan kemerdekaan ini mempertahankan nyawanya, rohnya. Tugasmu Tarisa. Ya ini Tarisa. Benar Mas Eka. Tarisa, harapannya apa Tarisa? Harapannya terutama Gen Z mulai mencintai berkebaya. Oh gitu ya. Oke. Kalau kata Tarisa, coba searching dulu di Instagram teman-teman @komunitas Diajeng Semarang. Mulai dari kalian searching, kalian lihat-lihat dulu, nanti kalian akan jatuh cinta dengan tas kami. Dan itu melestarikan loh. Hanya dengan mereka nge-add ya, googling nge-add, mereka sudah melestarikan. Mulai ya. Nanti di follow loh Mas IG kami. Siap, habis ini tak follow Mbak. Oke, matur nuwun Mbak Maya, Mbak Tarisa sudah mau ngobrol di sini ya, udah disempetin waktunya. Royo-royo panas-panas ke sini ya. Enggak, kami senang hati ya Mas. Senang banget. Sehat selalu. Semoga kita Sehat nanti selalu. bisa ketemu lagi ya di next Amin. perjumpaan. Dan Kang Mas Bayu tetap di Jateng Love Everybody.